Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, hari ini kembali saya berbagi pengetahuan tentang geguritan Sucita Subudi. Harmonisasi antara Nirwarti Marga dengan Prawarti Marga. Para pemirsa yang budiman, ada anggapan menjadi pemeluk Hindu itu berat karena beban ritual yang demikian banyak. Kewajiban-kewajibannya juga banyak. Bahkan ada sebagian kecil orang beranggapan semua yatnya itu tidak atau kurang memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini. Sebaliknya, kalangan konservatif bertahan dengan keyakinan bahwa tradisi keagamaan Hindu yang selama ini ada dan dilaksanakan sampai hari ini harus dipelihara sampai kapanpun juga. Jadi terjadi dua pemikiran. Pemikiran yang kritis menganggap boros, nggak ada relevansinya. Orang-orang yang konservatif, penganut paham lama, selalu beranggapan sampai kapanpun harus dilaksanakan karena telah terbukti membawa kebaikan bagi negeri ini. Pemikiran Hindu memang sejak awal diwarnai dengan kontradiksi antara karma kana Prawarti Marga dengan Jenana Kanda atau Nirwarti Marga. Di antara kedua kutub itu ada jalan tengah sesungguhnya. Tidak harus bertentangan terus-menerus ya. Ada jalan tengah atau jalan moderat dengan memadukan keduanya. Tidak harus saling bermusuhan. Justru memadukan keduanya sehingga universalisme Hindu dapat dibangun dengan baik. Salah satu kearifan lokal Bali ya, yang berkaitan dengan kemampuan mengharmonisasi itu, perbedaan tadi dapat ditemukan pada geguritan Sucita Subudi. Geguritan Sucita Subudi dikarang oleh Ida Ketut Jelantik, berasal dari Griya Tegehe, Banjar, Singaraja. Bentuknya geguritan, sekar alit. Bahasa Bali Kepare atau Kesamen. Nah, di antara para akademisi banyak yang telah melakukan kajian, melakukan analisis, ya, menerbitkan kembali karya Ida Ketut Jelantik ini, Sucita Subudi ini. Di antaranya Profesor Dr. Iwayan Sukoyase dalam Daya Estetik Religius Geguritan Sucita tahun 2009. Misalnya Iketut Donder tahun 2020.
dan ide bagus Made Aryadi tahun 2020. Jadi banyak, tentu ada banyak yang lain yang tidak saya mampu inventarisasi satu demi satu. Seperti apa geguritan Sucito Subudi itu? Mari kita dengarkan bersama betapa dalamnya arti dan makna yang dikandung di dalamnya. Silahkan. Kita telah mendengar betapa indahnya syair-syair yang ada dalam geguritan, yang artinya kurang lebih seperti ini. Duduk mantap pada Meru Sarira.
yang maha suci dipuja dengan bunga padma hati, dengan genta suaranya sepi, dengan wewangian sejuknya budi, dengan bedah perilaku bajik, dengan bijak daya ingat yang terang, asap san ripu yang terbakar sebagai dupanya, dengan dipa pikiran yang terang. Jadi semuanya bermuara pada diri. Itulah yang dimaksud oleh pengarang buku ini. Berikutnya kita dengarkan sinom yang kedua. Silakan. Sabda sudah puja
Kembali kita dengarkan Sinom. Yang kedua, yang artinya kata-kata suci sebagai pujanya. Cermat, menekuni suara batin, lengkap dengan segala upacara, sebabnya ia dipuja. Anugerah ilah yang diharap, semoga menemukan jalan berkelanjutan, selalu beruntung, berumur panjang, terlepas dari dosa-dosa budi, dan supaya luput dari kekuatan tunimbal lahir. Para pemirsa yang budiman, dua syair tadi telah memberikan gambaran kepada kita bahwa transformasi prawerti marga ke arah nirwerti marga itu mungkin dan dapat dilaksanakan. Di satu sisi kita dapat memuja Tuhan yang Maha Suci melalui Meru yang ada di pura-pura. Ya. Tapi juga dapat menjadikan diri kita sebagai Meru. Ya. Yang menganggap Tuhan bersemayam pada diri kita. Itulah sebabnya disebutkan membangun Meru pada diri kita. Atributnya tadi, ucapan halus, suara hati yang hening, dan sebagainya, dan sebagainya. Sarana pemujaan selengkapnya, tegepin sa upacara. Tadi dibaca ya, tegepin sa upacara. Bunga Padma itu diterjemahkan dengan nurani yang halus, jadi manusia yang halus budi. Genta, suara hening dalam hati dan batin kita. Melatih diri, mendengarkan suara hati. Jangan diambil, jangan lakukan itu. Kadang-kadang dibisiki kita. Itu mendengarkan suara hati. Wewangian, sejuknya budi, intelek, dan kebijaksanaan. Wangi pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita penuh kebijaksanaan. Bedah, perilaku yang baik, silahayu, bija, daya ingat. Taruh bija di sini, tapi maksudnya juga daya ingat kita tetap harus kita asah. Ya. Pasepan, asap sadripu, kamo, logo, kerodo, made, matsarya, dan moho itu harus senantiasa dikendalikan. Dupa, pikiran yang terang, ide pegalang, puja, kata-kata yang keluar dari mulut kita seharusnya semakin hari semakin suci. Dan terakhir, konsentrasi, selalu mencermati suara batin. Jika itu dapat kita lakukan, maka terjadi transformasi dari prawerti marga ke arah nirwerti marga. Tujuannya tentu sama, memohon anugerah beliau,
Memohon agar kita selalu menemukan jalan secara berkelanjutan. Selalu beruntung, panjang umur, terlepas dari segala dosa, dan luput dari samsara. Nah, di manunggal Atman dengan Brahma, luput kita mengalami punarbawa. Refleksi dari sesuluh ini, dari bacaan Sucita Subudi ini, yang pertama, yatnya harus dilaksanakan dengan sarana yang lengkap sebagai wujud bakti. Jadi kalau kita melakukan yatnya harus lengkap, baik di Meru di Sekalo maupun pada diri Meru yang ada pada diri. Jadi atributnya tadi hati, suci dan sebagainya. Segala keterbatasan untuk melaksanakan niatnya prawerti bukan berarti menghemat bakti kita kepada Tuhan, karena juga disediakan jalan nirwarti. Jalan nirwarti mengutamakan kesadaran diri melalui transformasi simbolik pada tataran tatwa, etika, dan upacara. Duduk diam, bukan kiam. Ya. Duduk diam dalam pemujaan kepada Yang Widi tanpa sarana, tanda kutip ya, karena diri adalah sarana bakti yang utama. Dapat menjadi sarana bakti yang utama, yang tidak kalah utamanya. Dalam konteks sosial keagamaan, geguritan Sucita Subudi ini mengajarkan pentingnya menyelaraskan upacara pemujaan sesuai tradisi yang berlaku Meru yang ada di pura dengan bakti dalam diri Meru yang ada dalam sarira kita. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat dan pendalaman bagi kita semua dalam memahami nilai-nilai agung yang tersimpan dalam hasanah kepustakaan lama. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.